Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di SPP seputar Pondok Pesantren part ketiga. Di mana di sini kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar video TikTok gue yang ini nih di TikTok. Mantap. Ya, kita langsung aja tanpa berlama-lama lagi ke pertanyaan pertama. But sebelum itu, diklik dulu tombol subscribe ya supaya semangat bikin kontennya. Oke, langsung. Pertanyaan pertama dari Zizi TikTok. Bang, gimana pacaran di pesantren agar tidak ketahuan? Pertanyaan pertama sudah wadididau. Jangankan di pesantren, di Islam pun tidak boleh. Bukan masalah gimana-gimananya. Ya, pesantren itu menormalisasi wajarlah kalau suka sesama lawan jenis. Itu normal. Tapi pengimplementasinya tidak dalam kata pacaran. Ya. Kalau ada yang ketahuan pacaran, hukuman paling ringannya itu misalnya ketahuan surat-suratan nih, hukuman paling ringannya itu ya paling cuman diarak keliling kampung atau disuruh udahan gitu ininya surat-suratannya. Kalau sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar nurul, itu ada kemungkinan besar bakal dinikahkan di tempat diundang kedua orang tua dari kedua anak ini, dinikahkan langsung di pesantren tersebut dan dikeluarkan, bahkan bisa sampai dikeluarkan. Jangan main-main ya sama pacaran di pesantren, jangan. Dari Alex Vra, buset namanya hurmatisme. Bang, kalau masuk pesantrennya pas madrasah aliyah itu berapa tahun bang? Ada yang 3 tahun bisa ya. Jadi masuk pesantren SMA kelas 1, kelas 3 selesai gitu kan, 3 tahun keluar gitu. Setelah SMA selesai, pesantrennya ikut selesai bisa. Terus bisa juga kuliahnya ikut pesantren juga tetap. Jadi habis SMA lulus kuliah gitu kan S1 tapi masih tetap pondok gitu. Bisa juga seperti itu. Jadi mahasantri gitu kan, bisa. Fizi baik bang, rekomendasi pondok yang boleh bawa HP. Enak sekali. Tapi ada kok, emang sebagian pesantren itu membolehkan bawa HP. Biasanya tuh pesantren-pesantren yang modern atau semi modern. Jadi tidak ada fasilitas penelponan santri gitu kan, tapi mereka dibolehin bawa HP dengan catatan HP-nya itu dititipkan ke pengurus asramanya atau ke bagian tertentu di pesantren tersebut yang boleh diambil ketika libur. Misalnya libur Jumat berarti cuma boleh diambil di hari Jumat aja. Itu bisa tuh. Tapi tanya dulu. Jadi lu harus nanya dulu. Kadang-kadang enggak semua pesantren modern juga membolehkan bawa HP. Gitu. Ada yang membolehkan, ada yang enggak. Lu tanya dulu nih. Boleh enggak di sini bawa HP gitu ya. Kalau boleh kapan gitu. Pengambilannya gitu. Nah, itu lu cari tahu sih sebenarnya gitu ya. Dan ada juga pesantren yang pesantren tradisional tapi semi modern yang udah lengkap fasilitasnya segala macam, itu biasanya membolehkan bawa HP. Atau pesantren, tapi nggak tahu sih, intinya gini deh, lu masuk pesantren lu tanyain boleh nggak bawa HP gitu ya. Kebanyakan sebagian besar itu pesantren modern. Nah seperti itu. Oke. Florence, bang kan lu pernah bilang kalau boleh bawa novel ke pondok biar aman. Iya, di pesantren gua kan gua bilang juga di akhir videonya ya, itu kalian tanyakan lagi kepada pihak pengurusnya. Kalau nggak salah gue bilang gitu kepada pihak pesantrennya, apa aja barang hiburan yang boleh dibawa ke pesantren. Kalau novel termasuk sesuatu yang tidak diperbolehkan, jangan dibawa. Lu tanya kira-kira pesantren ini boleh bawa apa aja. Boleh bawa Rubik, bawa Rubiknya. Boleh bawa kartu Uno, bawa kartu Unonya. Kalau novel nggak boleh, ya udah jangan dibawa gitu novelnya. Ya, ini gue nggak ngajarin kalian nakal guys ya, janganlah. Jangan biasakan diri untuk menyelundupkan barang sejak dini, itu janganlah. Dari XYNPZ, buset namanya. Bang, cara dapat teman baru di pondok gimana? Soalnya gue pemalu banget. Lu punya makanan, lu punya teman. Maksudnya gimana? Kalau lu punya makanan, bagi-bagi ke teman, bagi-bagi ke orang sekamar lo. Udah tuh langsung, nggak usah sok basa-basi. Hey, kamu dari mana asalnya? Alasan masuk itu nggak usah kayak gitu-gitu. Langsung aja. Ya langsung aja. Ini guys ada makanan. Weh, makan nih. Terus nanti tanya ngobrol-ngobrol aja nanti. Kamu dari mana? Nah, baru tuh pembukaannya begitu. Lebih enak kayak begitu. Introduksinya pakai makanan. Humay, bang di Ponpes itu mata pelajarannya susah-susah nggak bang? Dan guru-gurunya galak-galak nggak? Susah itu sifatnya relatif ya. Dan
pasti pesantren juga itu memberikan pelajaran sesuai tingkatannya. Kalau lu baru masuk pesantren nggak mungkin lu langsung dikasih kitab-kitab yang berat gitu kan. Pasti lu dikasih kitab-kitab pengantar dulu, yang ringan-ringan dulu kayak fikih. Lu nggak langsung disuruh ngaji Fathul Muin tuh, ya kan lu pasti mabadi fikih dulu gitu. Udah langsung ke kitab-kitab yang apalah gitu. Gue galak-galak gue bisa bilang enggak, tapi tegas, sangat tegas iya. Khususnya ustadz-ustadz senior ya, itu kalau bisa dibilang tegas, sangat tegas. Iya, karena kan kita di pesantren itu ditempa ya, bukan dimanja ya. Kalau mau dimanja ya ke hotel, bukan ke pesantren gitu kan. Gitu. Nggak punya nama. Bang, gue mau nanya, kalau hafalan harus hafalin hari itu juga kan? Enggak. Jadi pesantren itu sistem hafalannya bukan per hari atau per minggu, tapi per semester atau per tahun. Jadi misalnya lu sekarang di Jurumiyah dan lu mau naik ke Imriti lah ya kan, ke kelas Imriti misalnya, atau dari kelas 2 pengen naik ke kelas 3, atau dari kelas 1 pengen naik ke kelas 2. Nah, selama lu masih di dalam tahun tersebut ya, lu akan mendapatkan target. Maksudnya gimana? Jadi syarat untuk masuk ke kelas 2 atau dari kelas 2 untuk ke kelas 3 itu minimal harus hafal sekian juz misalnya, dan hafal matan Jurumiyah sekian, dan harus hafal matan Imriti sekian misalnya, harus hafal surat-surat ini misalnya. Nah, itu ditargetkan untuk naik ke jenjang berikutnya. Jadi hafalan itu bukan yang ya udah ini ada hafalin ya, ini ada hafalin ya, enggak seperti itu cara mainnya. Jadi kita ada waktu-waktu tertentu di mana kita bisa setoran nih. Oh, setoran hari ini misalnya kan. Itu kita sendiri nentuin jadwalnya. Kita mau setoran per hari itu sekian itu kita sendiri nentuinnya. Jadi berangkat dari kesadaran diri kita, seberapa penting kita untuk mengejar hafalan kita supaya achieve target agar bisa naik ke jenjang berikutnya. Dari Sizu, Bang, gua udah jadi alumni, tapi rasa santri gua udah mulai hilang. Gimana cara balikin jiwa-jiwa santri lagi? Nah, ini gue tuh udah jadi alumni pesantren itu udah gak mondok sekitar 8 tahunan lebih mungkin. Ya sekitar 8 tahunan ada kali ya. Jiwa-jiwa santri gue bisa bilang kadang ada, kadang enggak gitu kan. Kadang lagi insafnya kenceng banget jiwa pesantren gue. Kadang lagi enggaknya itu ya udah gitu kan seadanya. Gimana cara gue untuk bisa survive gitu kan, supaya jiwa santri gue ini tetap ada gitu. Dengan gue itu nge-scroll konten-konten tentang santri, dengan gua itu berteman sama teman-teman santri dari tempat gua. Jadi gua kalau misalnya nih di masjid daerah rumah gua nih ada majelis, nah gua ikut ke majelisnya gitu, ikut nimrung gitu kan, biar suasana pesantren dalam diri kita tuh kembali menyala gitu. Ya gitu-gitu sih. Jadi lebih ke lingkungannya kita jaga gitu. Lingkungan gua jaga supaya gue nggak jauh-jauh dari anak pesantren gitu, anak majelis gitu kan, supaya kalau gue lagi malas-malasnya gue tuh ke-trigger gitu untuk gue nih santri loh gitu. Itu dari Gabut, Bang, boleh nggak bawa alat musik ke pesantren seperti gitar? Nah, ini sebagian besar pesantren tuh melarang ya untuk membawa alat musik karena pertama garandeng tuh berisik gitu ya, takutnya berisik gitu kan. Dan pihak pesantren juga sudah menyediakan alat musik seperti hadrohnya gitu kan, gambusnya gitu, karena itu bisa kita manfaatkan kalau kita butuh hiburan di pesantren ya. Takutnya nanti jam tengah malam lu malah jamming musik gitu kan. Itu biasanya sebagian pesantren melarang ya untuk membawa alat musik. Kecuali lu biasanya udah jadi lurah pondok ya, udah jadi lurah pondok tuh misalnya udah ngabdi, lu bawa gitar tuh boleh aja gitu. Bang, kalau libur pesantren murid ada yang tinggal kah? Ada yang nggak pulang dengan alasan mungkin karena rumahnya jauh ya. Misalnya dia mondok di Lampung, rumahnya di Kalimantan kan, itu kalau pulang kan PR banget, dan pulangnya juga cuma seminggu misalnya kan. Itu habis di biaya, habis di ongkosnya, waktu di rumah juga cuma sebentar. Mending kalau misalnya naik pesawat, kalau naik kapal ya kan kesian gitu, kayak gitu sih. Jadi mereka lebih milih untuk nggak pulang. PP hitam, Bang, supaya mudah hafalan dan cepat mencatat sesuatu gimana? Kalau mudah hafalan, yang pertama hafalan yang paling bagus itu di ba'da subuh, murojaah paling bagus itu di ba'da asar ya.
Dan cara cepat menghafal itu, cara cepat mencatat, yang mencatat itu adalah catat poin-poinnya aja. Ketika guru kalian di suatu kelas menjelaskan sesuatu, ya kalian jangan mencatat sesuai sama apa yang guru kalian tulis, tapi catat sesuai versi kalian gimana caranya memahami tulisan tersebut. Guru kalian menulis seperti begini nih, oh lengkap dari ujung ke ujung. Kalau kalian menulis plek ketiplek seperti itu dan akhirnya membuat kalian bingung, sebaiknya jangan. Nah, kalian lebih baik mencatat versi kalian sendiri, isinya sama tapi versi kalian gitu. Dari range blus. Bang, kalau mondok bayar berapa? Relatif ya, kalau pesantren modern itu biasanya jauh lebih murah. Kalau pesantren modern itu biasanya jauh lebih mahal dibanding pesantren tradisional. Range harganya relatif per daerah itu beda-beda, dari 5, 10, 15 sampai 20 juta. Kalau yang grade A sampai yang pesantren go internasional itu kemungkinan bisa sampai 50 jutaan. Dari Gor Asmah. Iya, nama lu itu ya. Bang, cara betah sama wali kamar yang gak asik gimana, Bang? Gak usah so asik sama wali kamar lu. Lu udah wali kamar yang gak asik itu mah kacangin aja. Enggak bercanda. Kalau wali kamar lu gak asik, ya lu bikin asik dengan cara, Kang, nih Kang ada makanan. Kang, nih Kang ada sesuatu dari keluarga gitu. Kang, ini ada titipan dari keluarga saya gitu, buat Akang makan ya gitu. Dibaikin, ntar dia juga baik sendiri. Kalimati set boys, tutor agar tidur tidak diganggu santri lain. Sulit bro. Apalagi lu manusia iseng ya kan. Lu sekamar sama manusia iseng, lu juga suka iseng. Wah, itu lu bakal di counter terus tuh. Lu nge-counter gitu kan, lu di-tag, lu di-counter, terus di-counter lagi, di-tag lagi gitu. Wah, pokoknya bakal ada serangan-serangan balik terus lah kalau misalnya lu iseng. Dan kalau lu bukan manusia yang iseng, tapi sekamar sama santri-santri yang iseng, sulit sih untuk menghindari agar tidak diganggu. Kecuali lu pengen tidur di tempat lain, tidak tidur di kamar itu misal, atau tidur setelah mereka tidur gitu kan. Agak PR emang ya. Lingkungan pesantren itu iseng-iseng emang orangnya. Dari Maniawang 069, Bang, gimana caranya ngelupain ortu di pesantren? Bahasanya bukan ngelupain ya, lebih ke agar nggak kangen orang tua kali ya. Kalau ngelupain tuh kayak sedih banget gitu kayaknya sih. Ya Allah, orang tua dilupain gitu kan. Dengan ikut banyak kegiatan di pesantren, ikut kegiatan dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, lu ikutin terus kegiatannya. Kalau lu ada rasa-rasa kangen rumah, coba ngobrol sama teman sekamar lu. Kalau lu ada rasa-rasa rindu sama keluarga, coba untuk cari suasana lain, keluar kamar, keluar asrama, atau jalan-jalan keliling pesantren gitu. Dari Farel Athari, Bang, pernah kirim-kiriman surat nggak sama santri putri, atau waktu pertama kali masuk pondok lu nangis nggak? Ini udah pertanyaan sih sebenarnya sih, itu nggak boleh. Surat-suratan nggak pernah. Tapi mencintai atau apa ya? Cinlokan gitu ya, cinta-cinta monyetan gitu, tapi wajar lah ya. Kayak, oh ini santriwati ini cakep nih gitu. Tapi sampai surat-suratan kayaknya enggak deh. Ya, enggak pernah. Enggak pernah ketahuan. Ya, bercanda. Atau waktu nangis nggak ya? Enggak, gue nggak nangis. Karena emang pilihan gue masuk pesantren itu pilihan gue sendiri. Jadi gue bertanggung jawab sama pilihan tersebut. Masuk pesantren pertama kali, dia hantar orang tua ke pesantren, orang tua gue yang nangis, nenek gue yang nangis, sementara gue enggak. Gue merasa kayak, ya udah biasa aja, karena ini pilihan gue gitu. Gimana rasanya mondok? Mondok itu rasanya alhamdulillah yang menyenangkan. Experience-nya itu adalah experience yang berbeda ya. Pengalaman yang lu dapat itu, setiap santrinya itu berbeda-beda, ceritanya beda-beda, dan lu bisa menjadikan diri lu itu, lu bisa banggakan diri lu ketika lu pulang ke rumah. Gitu sih. Di saat sorry tuh sih, mungkin teman-teman lu yang enggak mondok gitu kan, mereka kalau sholat itu masih jadi makmum. Lu di pesantren pulang ke rumah, lu tuh bisa jadi imam buat teman-teman lu di masjid. Itu sih. Itu ada rasa bangga itu sih yang apa ya? Yang ada dalam diri seorang santri gitu ya. Dan ada motivasi kayak gini. Wah, gue kalau misalnya pulang ke rumah nih, gue minimal harus bisa baca tahlil lah, harus bisa mimpin tahlil lah, supaya nanti kalau di rumah ada acara tahlilan gue bisa diundang gitu. Ada pride seperti itu tuh. Kalau jiwa-jiwa santri baru tuh biasanya ada semangat seperti itu tuh. Itu sih, itu yang nggak didapat di sekolah lain gitu. Dari apa nih?
Vina Nu Askari. Ya. Assalamualaikum Kang, mau nanya kalau mau masuk pesantren itu dites apa aja, mohon dijawab Kang. Sebenarnya gue udah jawab ini di VT gue sebelumnya, di VT yang pertama apa yang kedua gitu, lupa deh gue. Tapi gue jawab lagi ya supaya ini bisa menjadi jawaban gue untuk lu ya. Lu pertama yang dites itu pertama tes hafalan, tes ngajinya, terus tes ilmu pengetahuan agamanya dan ilmu pengetahuan umum, ya basic lah itu ya. Nah, ketika lu lulusan pesantren lain, dari pesantren lain lu bakal ditanya di pesantren tersebut lu ngajinya kitab apa gitu. Biar nanti ketika lu masuk pesantren baru lu itu melanjutkan kitab yang udah lu kaji di pesantren sebelumnya. Jadi nggak ngulang lagi dari awal, seperti itu. Kita cek. Habis. Iya, terima kasih teman-teman semuanya sudah mengirimkan pertanyaannya di video gua ya, video Q&A yang ketiga ini ya. Semoga menjawab. Buat yang belum terpilih pertanyaannya jangan khawatir, gue masih ada part-part berikutnya lagi untuk membuat Q&A SPP ini. Dan buat yang sudah gue jawab pertanyaannya, mari kita diskusi di kolom komentar. Kalian boleh juga tanya-tanya di kolom komentar, kita diskusi kayak biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.